Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak sudah akan membahas kembali ya. Kita siapkan UTBK tahun 2022. Saya akan bahas paket ke-1 TPS kuantitatif. Ya, kita belajar bersama-sama ya. Silakan kalian bisa klik link soal di kolom deskripsi. Kalian boleh kerjakan terlebih dahulu, baru kita cocokkan bersama-sama ya. Oke, jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1, perhatikan angka dalam tabel, lengkapi kolom yang kosong ya. Nah, kita bisa menemukan beberapa pola ya di sini ya. Misalkan ada yang menggunakan pola seperti ini. Nah, ini setiap 4 kotak kita jumlah ya. 5 ditambah 6 itu adalah 11, 11 ditambah 1 itu adalah 12, 12 ditambah 0 itu adalah 12. Nah, berarti 4 kotak kalau digabung hasilnya adalah 12. Kita akan masuk ke 4 kotak selanjutnya. Apakah jumlahnya 12? 6 ditambah 3 itu adalah 9, 9 ditambah 2 itu adalah 11, 11 ditambah 1 itu juga 12. Nah, dari situ kita bisa peroleh untuk 4 kotak yang di bawah sini ya, Dek. 2 ditambah 3 itu adalah 5, 5 ditambah 2 itu 7, biar ketemu 12, maka kurang berapa? Kurang 5. Nah, maka jawabannya adalah 5. Itu adalah pola yang bisa kalian pakai. Ada juga yang menggunakan pola seperti ini. Kita jumlahkan ke bawah, kita jumlahkan ke bawah, kita jumlahkan ke bawah, ya. 5 ditambah 0 adalah 5, 5 ditambah 7 itu adalah 12. 6 ditambah 1 adalah 7, 7 ditambah 4 itu adalah 11. 4 tambah 3 adalah 7, 7 tambah 2, 9. Nah, ini memiliki pola itu menurun 1 ya. 12 ke 11 turun 1, maka nanti sini juga akan turun 1, maka ke sini juga akan turun 1. Maka penjumlahan pada kolom ketiga adalah 10. 3 tambah 2, 5. 5 tambah berapa biar 10? Jawabannya 5. Begitu ya guys. Ya, kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilainya X. Ya, kalian jelas ya ini ya gambarnya ya. Coba saya akan perbesar. Oke. Dari sini kita bisa menggunakan pola seperti ini. Ya, ada yang sudah mengerjakan. Oke, kita akan cocokkan ya. Nah, kita akan menggunakan pola seperti ini. 2 ditambah 4 itu adalah 6. 15 ditambah 6 itu hasilnya adalah 21. Sekarang saya akan buat ini. Nah, seperti bunga ya. Kita jumlahkan ya. 7 ditambah 4 itu adalah 11, 11 ditambah 10 itu 21. Coba saya akan cek untuk bilangan yang ketiga ya, kumpulan bilangan yang ketiga. 9 ditambah 7 adalah 16, 16 ditambah 5, 21. Nah, ini semuanya 21 guys. 9 ditambah 8 itu 17, 17 tambah 4, 21. Nah, oke, nilai X itu akan ketemu ya. 15 ditambah 3 itu adalah 18, 18 ditambah berapa biar ketemu 21 ditambah 3. Ya, maka jawabannya adalah poin A. Saya lanjutkan ya ke soal nomor 3. Garis singgung pada kurva Y sama dengan 5X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 1 melalui 1,8. Ya, banyak pernyataan yang benar. Berapakah pernyataan yang benar? Kita akan mencari persamaan garis singgung terlebih dahulu. Itu rumusnya apa deh? Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kita akan mencari nilai M terlebih dahulu. Tahu ya, nilainya M atau gradien itu adalah turunan kurva. Maka nanti Y sama dengan 5X kuadrat min 4X min 1 kita turunkan 10X min 4. Jangan lupa dengan absis di sini sudah diperoleh absisnya 1. Maka 10 dikalikan 1 dikurangi 4. Jawabannya adalah 6.
Inilah gradiennya. Maka kita substitusikan pada saat X, Y-nya 8, Y min. Oh, ini X1, Y1 ya. Y1-nya adalah 8, gradiennya 6, X min. X1-nya 1. Y min 8 sama dengan 6X min 6. Maka Y sama dengan 6X min 6 ditambah 8 ya, plus 2. Inilah persamaan garis singgung yang sudah kita peroleh. Kita lihat untuk poin ke-1. Apakah garis singgung tersebut sejajar? Ya, kalau sejajar itu artinya apa deh? Gradien 1 sama dengan gradien kedua. Pada gradien 1, saya anggap ini ya untuk PGS ya, persamaan garis singgungnya ya. Gradiennya adalah 6. Nah, gradien 2 itu berapa? Kita lihat persamaan linier untuk garis yang kedua. 2Y sama dengan 6X plus 7. Maka Y sama dengan masing-masing semua kita bagi 2 ya. 3X plus 7 per 2. Inilah gradiennya. Gradiennya 3. Oke guys, apakah M1 sama dengan M2? Tidak ya. Maka poin ke-1 pernyataan yang salah. Nomor 2. Apakah garis singgung melalui titik 0,3? Kita tuliskan dulu ya tadi garis singgung yang sudah kita peroleh. 6X plus 2, inilah garis singgungnya. Apakah melalui 0,3? Nah, gini aja. Kalian substitusikan pada saat X-nya 0. Apakah Y yang dihasilkan 3? Oke, Y sama dengan 6 dikalikan 0 ditambah 2. Maka nilai Y-nya adalah 2. Salah ya? Mintanya 3. Oke, salah. Poin ke 3. Apakah garis singgung melalui 4,-1? Y sama dengan 6X plus 2. Sama saja konsepnya. Kita substitusikan X-nya 4. Nanti hasilnya adalah min 1. Y sama dengan 6 dikalikan 4 ditambah 2. Oh, jauh dari min 1 ya. Maka salah. Nah, kita masuk ke poin keempat. Garis singgung tersebut apakah tegak lurus terhadap garis 2X plus 12Y min 5 sama dengan 0. Saya akan mencari gradiennya menggunakan rumus min A per B. Ya, min 2 per 12. Inilah gradien untuk persamaan linier. Oh, min 1 per 6 ya. Sama dengan min 1 per 6. Inilah gradien yang kedua, min 1 per 6. Apakah tegak lurus? Ya, kita lihat ya. Syaratnya tegak lurus, maka nanti M1 kalikan M2 sama dengan min 1. Gradien persamaan garis singgungnya adalah 6. Dikalikan gradien keduanya adalah min 1 per 6. Hasilnya adalah min 1. Jadi pernyataan 4 adalah pernyataan yang benar, maka banyaknya pernyataan yang benar adalah 1. Paham ya? Kita lanjutkan ke nomor 4. Jika suatu kolam diisi air menggunakan keran A, keran B, dan keran C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10, 12, dan 15. 15 jam ya di sini ya, satuannya jam. Jika ketiga keran digunakan bersama selama 3 jam, maka kolam tersebut terisi. Oke. Kalau dikerjakan bersama, maka nanti menggunakan rumus seper T. T itu adalah pengerjaan secara total bersama ya. Sama dengan seper A ditambah dengan seper B ditambah dengan seper C. ABC itu adalah waktu yang dikerjakan apabila sendirian ya. Nah, tidak bersama-sama. Nah, sekarang kita kerjakan bersama-sama. Maka nanti seper T itu sama dengan seper 10 ditambah seper 12 ditambah dengan seper 15. Kita akan mencari penyebutnya. Penyebutnya adalah 60. 60 dibagi 10 itu 6. 60 dibagi 12 itu 5. 60 dibagi 15 itu adalah 4. Ya. Maka ini 15 per 60 sama dengan 1 per T.
Maka T-nya itu adalah 60 dibagi dengan 15. 4 jam ya. Jadi kalau mengerjakan bersama-sama itu dibutuhkan 4 jam. Baru bak itu kok setelah itu kolam akan penuh. Ya, berarti pada kondisi 4 jam kolam itu penuh. Nah, yang ditanya ternyata keran itu baru dibuka selama 3 jam, maka kolam terisi berapa? Ya 3/4-nya ya. 3/4-nya itu adalah 0,75 bagian. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Jika A per B ditambah C per D sama dengan 16, A per C ditambah B per D sama dengan 36, dengan A, B dan C tidak sama dengan 0, maka C per B adalah ada yang udah ketemu ya? Udah ya? Sekarang kakak akan bahas bersama-sama untuk persamaan yang pertama, yang ini D. Nah, saya akan kalikan penyebut dengan pembilang ya, di silang nih. Maka menjadi AD ditambah dengan BC sama dengan BD. Hasilnya itu adalah 16. Untuk persamaan yang kedua, AD ditambah dengan BC dibagi dengan C kalikan D sama dengan 36. Yang kita butuhkan adalah C per B. Kita mencari C per B. Oke ya. Kita lihat di sini ada unsur yang sama, ADBC, ADBC. Oke, maka saya akan mencari pada persamaan yang ke-1 ada unsur B. Pada persamaan yang kedua ada unsur C. Nah, yang diminta tuh C per B ya. Oke, maka saya akan buat seperti ini. AD ditambah BC sama dengan, nah begini deh. Ini kan bisa pindah ruas ke kanan ya, dikali ya. Maka yang pindah ruas itu hanya poin B saja. 16D-nya saya letakkan di sini. Ya, biar nanti ketemu unsur B. Sekarang kita masuk yang persamaan satunya lagi ini. Ada AD ditambah BC sama saja. D-nya di sini 36D. C-nya saya letakkan di sini. Saya kalikan ke sana ya. Oke, ada unsur C di sini. Nah, yang ditanya itu adalah C per B ya. Nah, C-nya berapa Mbak? C-nya adalah AD plus BC dibagi dengan 36D. Dibagi dengan B. Nah, dibagi dengan ini. Saya kali aja ya, tetapi saya pindahkan ke atas bagian penyebutnya. AD ditambah dengan BC. Ada yang boleh kita coret? Nah, ini kita coret saja. Ini juga kita coret. Oke, maka jawabannya adalah 16/36. Bisa kita sederhanakan? Bisa ya. Masing-masing saya bagi dengan 4. 16 dibagi 4 itu adalah 4. 36 dibagi 4 adalah 9. 4/9. Oke. Nomor 6. Manakah yang menghasilkan bilangan terbesar? Ya, ini semuanya di akar ya. Kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, saya akan buat menjadi 5 pangkat sepertiga ya. Akarnya saya buat dalam bentuk pangkat pecahan ya. Maka ini 6 pangkat 1/4. Selanjutnya ada 12 pangkat 1/6. Selanjutnya ada 276 pangkat 1/12. Yang terakhir adalah 300 pangkat 1/12. Lalu saya semua kali dengan 12. Kenapa dikali dengan 12? Karena penyebut yang paling besar di sini adalah 12. Ya, nah saya kalikan 12, saya kali dengan 12, 12, ini kali dengan 12, dikali dengan 12. Maka menjadi 5 pangkat 12 dibagi 3 adalah 4. Sini menjadi 6 pangkat 12 bagi 4 itu adalah 3. Maka ini 12 pangkat 2 ya. 12 dibagi 6. Nah, sini kan 12-nya hilang, maka menjadi 276. Ini juga 12-nya hilang, sini 300. 5 pangkat 4 itu sama saja 25 dikali dengan 25. 6 pangkat 3 berapa? 6 kalikan 6, 36. 36 dikalikan 6 itu adalah 216. Ya, 12 kuadrat itu 1/4. Jadi, manakah nih bilangan yang terbesar? Bilangan yang terbesar adalah
A. Oke, bisa ya. 7. Segitiga ABC. A 1,5, B 4,1, C 6,4. Persamaan garis singgung yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis BC. Oke, ada PGS. PGS-nya itu melalui titik A. Dan persamaan garis itu tegak lurus terhadap garis yang melalui BC. Oke. Apabila dua garis saling tegak lurus, maka bagaimana tadi? Gradien 1 dikali dengan gradien 2 sama dengan min 1. Saya bisa mencari gradien 2 terlebih dahulu. Ini untuk PGS ini saya anggap diperoleh gradien 1 ya. Pada garis BC saya memperoleh gradien 2. Nah, bagaimana rumus mencari gradien apabila melalui dua titik? Maka rumusnya adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, Mbak anggap ini adalah X1 Y1, maka C-nya itu X2 Y2. Oke ya guys, 4 dikurangi 1 itu adalah 3. 6 dikurangi 4 itu adalah 2. Inilah gradien yang kedua. Saya akan mencari gradien yang ke-1, M1 sama dengan, dikali 3/2 sama dengan min 1. Maka gradien yang ke-1 min 2/3. Melalui titik A, ya, titik A itu berapa Mbak? Titik A-nya adalah 1,5. Inilah X1, inilah Y1. Kita sudah memperoleh gradien dan titik. Maka nanti mencari persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 5 sama dengan min 2/3. X min X1-nya 1. Ya guys. Oke, saya kalikan 3 semua. 3Y min 15. Ini menjadi min 2 ya. Bersisa min 2, 3-nya hilang. Min 2X plus 2. Maka 2X ditambah 3Y dikurangi 17 sama dengan 0. Mana dek? 2X plus 3Y min 17. Jawabannya C. Bisa ya? Kita masuk ke soal nomor 9. Persamaan kuadrat X kuadrat plus BX min 2 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Jika alfa dibagi 2 beta sama dengan alfa dikurangi setengah, maka nilai B adalah oke. Alfa dan beta adalah akar-akarnya ya, maka X1 itu adalah alfa, X2 itu adalah beta. Maksud soal seperti ini, X2 ditambah BX dikurangi 2 sama dengan 0. Kita peroleh nilai A-nya itu 1. B-nya ya tetap B ya. C-nya itu adalah min 2. Jika ada soal seperti ini, kalian bisa menggunakan konsep penjumlahan akar. Ya, maka nanti alfa ditambah beta. Dan perkalian akar. Ya, itu artinya alfa dikalikan beta. Ya, penjumlahan akar itu rumusnya adalah min B ber A, maka min B, ini B-nya, A-nya itu 1 ya. Nah, berarti ketemulah alfa ditambah beta sama dengan min B. Alfa kalikan beta itu rumusnya adalah C ber A, C-nya itu berapa Mbak? C-nya itu min 2, A-nya itu 1 ya. Maka alfa kalikan beta itu nilainya min 2. Nah, yang ditanya apa dek? Yang ditanya alfa dibagi dengan 2 beta sama dengan alfa dikurangi setengah. Oke, untuk ruas kanan, saya akan samakan dulu penyebutnya ya. Maka atas menjadi 2 alfa min 1. Setelah itu boleh nih 2-nya kita hilangkan. Lalu kita kalikan silang ya. Maka menjadi alfa sama dengan beta dikalikan 2 alfa min 1. Ya. Alfa sama dengan 2 alfa beta dikurangi beta. Ya, betanya saya pindah ruaskan ke kiri. Maka nanti menjadi apa Mbak? Menjadi alfa ditambah beta sama dengan 2 kalikan alfa beta. Alfa tambah beta itu adalah min B. Saya masukkan min B sama dengan 2 kalikan alfa kalikan beta itu adalah
min 2. Maka min B sama dengan min 4, B sama dengan 4. Jawabannya adalah D. Pasti kalian bisa ya. Kita masuk ke soal nomor 10. Kita bahas 10 soal terlebih dahulu. Perhatikan gambar di bawah ini. BC adalah diameter lingkaran dengan panjang 8 cm. Inilah BC, panjangnya 8 cm, maka sini 4, sini juga 4 ya. ADC, mana ADC? Ya, ini ADC sudutnya 60 derajat. Oke. Tentukan luas darah yang diarsir. Ya. Maka kita bisa memperoleh AO itu juga panjangnya 4 ya, Dek. Paham ya? ADC ini adalah sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap busur AC. Maka nanti sudut pusatnya adalah AOC ya. Nilai AOC itu adalah 2 kalinya sudut ADC. Karena sudut pusatnya menghadap busur yang sama, maka 2 kalinya sudut keliling. Ya, jadi sudutnya 120 derajat. Maka nanti kita peroleh sudutnya AOB ya. AOC dan AOB itu saling berpelurus, maka 180 dikurangi 120, sudutnya 60 derajat. Saya akan gambarkan di sini ya, Dek. Nah, kayak gini. Sini 4 ya, untuk B, ini O, ini A, ini juga 4. Nah, ternyata sudutnya 60. Sementara kita memperoleh segitiga sama kaki ya, karena kakinya sama ini. Nah, berarti kan kedua sudut kakinya kan sama juga. 180 dikurangi 60 kan 120. Nah ya wis, berarti karena sudutnya sama, berarti kan ini juga 60 derajat. Ya enggak? Ini juga 60 derajat. Maka ternyata segitiga AOB itu adalah segitiga sama sisi. Kalian bisa menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikalikan alas kalikan tinggi, atau bisa menggunakan luas menggunakan aturan sinus, Dek. Boleh banget. Setengah dikalikan sisi yang mengapit sudut awal ini. Yang ini, Bapak yang ini. Berarti saya kalikan 4. Dikalikan 4. Dikalikan sin 60. Itu namanya mencari luas jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Kalian boleh menggunakan ini ya. 4 kalikan 4, 16. 16 dibagi 2 adalah 8. Sin 60 adalah setengah akar 3. 4 akar 3, begitu saja. Oke, paham ya? Ya, semoga bermanfaat. Simak kembali video matkin privat lainnya untuk belajar kalian menghadapi UTBK. Assalamualaikum.